Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Selamat pagi, sama-sama. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester Bahasa Inggris Ekonomi 1. Izinkanlah Bapak untuk share screen IPS. Oke, nah ini adalah bisa semoga ini bisa masa dapat melihat rencana penuh semester mata kuliah bahasa Inggris ekonomi. Jadi mata kuliah bahasa Inggris ekonomi ini dengan kodenya MD1303 dan mata kuliah ini berada di semester pertama. Jadi rencana pembelajaran semester program sarjana 1 PPB. Ini mata kuliah namanya bahasa Inggris ekonomi. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Inggris terkait dalam konteks komunikasi profesional dalam bidang ekonomi dalam aspek kalian, yaitu menulis, jadi mahasiswa dapat menulis dalam bahasa Inggris, mendengar dan menyimak, listening, membaca dan memahami reading, serta berbicara dan presentasi verbal dalam berbahasa Inggris. Jadi totalnya 2 SKS ya. Nah, dosennya Bapak sendiri Pak Adi Musali SMM. Adapun pendapat pertama setelah mengikuti program pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa tidak mampu memahami pengetahuan terkait English grammar dan effective writing ke dalam bidang keahlian ekonomi dan setara, memperkaya English vocabulary, memahami tata cara dan gaya penulisan dari sumber bacaan literatur akademik yang dipublikasikan dalam jurnal, buku maupun format bacaan yang relevan dengan bidang ekonomi atau yang setara. Tiga, beratasi dan memberikan respon yang lebih baik terhadap konten komunikasi verbal dalam bahasa Inggris dengan berbagai intonasi dan pelafalan yang relevan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Berbicara secara efektif dan efisien dalam bahasa Inggris, khususnya terkait dengan topik-topik dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jadi adapun tujuan pembelajaran English for Economic 1, pertama, masa mampu mengaplikasikan kaidah penulisan yang sesuai dengan English grammar untuk memenuhi penugasan perkuliahan dalam bentuk laporan, artikel, dan kehidupan sehari-hari secara khusus dalam bidang ekonomi, mampu menyajikan ulasan singkat baik secara lisan maupun tulisan dari analisis terhadap sumber bacaan ilmiah terkait dengan bidang ekonomi, dengan memperhatikan tata cara dan gaya penulisan dan publikasi terkini yang dimuat dalam jurnal teks maupun menganalisis dan memverifikasi konsep-konsep kepemimpinan sesuai dengan bidang keahliannya, mampu membantu kosakata dan istilah, mampu memahami kosakata dan istilah bahasa Inggris berkait dengan bidang ekonomi dan sumber belajar yang disajikan secara audio dan visual, video dan lain-lain, dan mampu melakukan komunikasi verbal dalam grup maupun presentasi lisan efektif dan efisien dengan menggunakan bahasa Inggris dalam pembahasan topik terkait yang relevan dengan bidang ekonomi. Nah, inilah tujuan pembelajaran bahasa Inggris ekonomi 1, sehingga dia sudah akan dilatih bagaimana berbicara, bagaimana membaca, dan juga bagaimana menulis dengan tata bahasa yang benar dan juga speaking. Adapun materi kita akan kita pelajari selama semester pertama itu konsep ekonomik, laissez-faire capitalism, the plan economy, supply and demand, and then tax awareness, business philosophy, energy and smelter company. Kemudian pada pertemuan 8 kita sudah masuk ujian tengah semester. Dan 9, tax and government revenues, tax and property swap, corporation, advantage of corporation, what is money, types of partners, supply of money, dan pertemuan ujian akhir. Inilah matematika kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester. 16 kali pertemuan yang tidak satu kali ujian akhir, 1 ujian akhir, dan 14 kali tatap muka.
Ini adalah struktur pemeriksaan materi kajian. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, mahasiswa dapat mendiskusikan serta mengelaborasi konsep ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hasil value capitalism. Mahasiswa mampu mendiskusikan dan mengelaborasi depan ekonomi. Mahasiswa dapat mendiskusikan, menganalisis dan menerapkan konsep-konsep supply and demand. Mahasiswa mampu mengelaborasi tax awareness. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan menganalisis bisnis filosofi ADGM Senator Company dan Bijan Semester. Kemudian mahasiswa mampu mendiskusikan dan menyajikan tax and government revenues. Mahasiswa dapat menganalisis dan menyajikan sole proprietorship. Mahasiswa mampu menjelaskan type of planners, type of partners. Mahasiswa mampu mengeksplorasi materi secara mandiri terkait corporation. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan pemahaman terhadap advantage of corporation. Mahasiswa mampu menjelaskan what is money. Mahasiswa mampu menjelaskan type of partners. Dan mahasiswa mampu menjelaskan supply of money. Ini yang akhir. Jadi perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka, termasuk dalamnya ujian tengah semester dan akhir semester. Dan metode yang digunakan dalam penelitian adalah literasi, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Perangkat pendukung pembelajaran ini tadi PowerPoint, presentasi, audio visual, lembar observasi, rubrik penilaian kelas rutin, rubrik penilaian critical book review, rubrik penilaian critical journal review. Metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan Zoom, penggunaan situs akses internet yang memanfaatkan Wi-Fi, lembar kerja, whiteboard, dan sumber-sumber belajar cetak lainnya. Maka pendukung lainnya merupakan instrumen dikategorikan seperti lembar kehadiran, lembar agenda materi, tata administrasi, dan perangkat pembelajaran dasar lainnya. Nah, inilah yang kita pelajari bersama semester. Kemudian akan izin Bapak men-share screen peta program pembelajaran English for Economy 1. Nah, ini adalah peta program pembelajaran semester untuk mata kuliah bahasa Inggris, ekonomi, yaitu business management. Jadi setelah mengikuti program pembelajaran pada masa ini, mahasiswa mampu memahami grammar dan effective writing dalam bidang ekonomi. Mahasiswa memperkaya vocabulary, memahami tata cara dan gaya tulisan dan sumber bacaan, literatur akademik yang dipublikasikan dalam jurnal, buku maupun format bacaan yang relevan dengan bidang ekonomi. Dan mahasiswa dapat beradaptasi dan memberikan respon yang lebih baik dan konten komunikasi dalam verbal dalam bahasa Inggris dengan berbagai intonasi dan pelafalan yang relevan dengan bidang ekonomi, dan bisa berbicara secara efektif dan efisien dalam bahasa Inggris khususnya terkait dengan topik-topik dan bidang ekonomi. Jadi mata kuliah ini memberikan pemahaman dan membahas penggunaan bahasa Inggris dalam ekonomi melalui 4 komponen bahasa, yaitu berbicara speaking, mendengarkan listening, membaca reading, writing, mengajarkan dasar-dasar kemampuan membaca dan memahami teks serta bagaimana penulis komposisi dalam bahasa Inggris. Maka nanti kita akan lebih belajar bagaimana membaca dan tata bahasa, sehingga dengan menguasai tata bahasa nanti mahasiswa yang dapat menulis dengan baik dan benar. Nah, di sini adalah peta program pembelajarannya. Pada pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang the importance of economic. Jadi di sini mahasiswa nanti kita ada bacaannya, proses membaca, makan, kemudian membahas latihan-latihan yang berkenaan dengan teks ekonomik, membahas latihan-latihan tata bahasa, mengenai vocabulary dan practice and comprehensive, menyelesaikan tugas-tugas, ya, dan tugas dan sebagainya. Jadi nanti kita akan menggunakan namanya sinkron verbal, yaitu diskusi, ada video conference melalui Zoom kalau bisa. Ya, ini pertama. Pada pertemuan ketiga kita akan belajar dengan lesson fire capitalism, ya. Dan di sini pada ketiga ini mahasiswa menonton video
pertemuan video, nanti ada latihan-latihannya, mahasiswa dapat mengerjakan di forum diskusi, sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dan satu sama dengan rekan-rekannya. Pada pertemuan keempat, kita akan belajar tentang plan ekonomi. Sama ya, mahasiswa masih menggunakan nonton video, belajar secara mandiri, nonton videonya, saya itu adalah ikuti perintah apa yang dia tersebut, dan kemudian dapat diskusi di forum diskusi. Kelima, juga masih sama, yaitu supaya animen masih menonton video. Kenapa menonton video? Karena ada situasi pandemi COVID-19 yang terjadi, sehingga ya di video saja mahasiswa menonton. Nanti satu menonton video itu ada latihannya dan Anda dapat menjawab ada pertanyaan dan menyelesaikan di forum diskusi. Kemudian pada pertemuan ke-6 juga kita belajar tech awareness. Jadi sini masih kita secara sinkron menggunakan sinkron artinya kita tetap muka mulai Zoom ya, bicara tentang tech awareness dan juga latihan-latihannya dikerjakan di forum diskusi sehingga masa dapat berdiskusi dalam berbahasa Inggris. Kemudian ketujuh, kita belajar bisnis filosofi energy and company sama dengan sinkron dengan Zoom ya, atau dengan Google Classroom ya. Dan karena mahasiswa diminta untuk membaca soal-soal di Google Classroom dan materinya, dan juga dikerjakan di forum diskusi. Kemudian ujian semester, kemudian ke-9 juga ini adalah kita belajar tax and government revenues. Mahasiswa pada nonton video, ada dengan pelatihan latihannya. Pada teman ke-10 ini namanya sole proprietorship, masa nonton video, dan ikuti berita di sana. Kemudian pada pertemuan 11 Jum ya, Islam semester ya. Dan pertemuan 12 itu masa belajar corporation, ke Zoom. Kemudian pertemuan ke-13 masuk ke advanced corporation, masa menonton video. Ya, kemudian 14 kita belajar commodity money, 15 supply of money, dan 16 ujian akhir. Inilah daftar pustaka yang kita gunakan dalam buku Economics. Oke, inilah yang dapat saya sampaikan tentang RPS bahasa ekonomi 1 dengan serta peta program pembelajaran selama 1 semester. Semoga nanti masa bisa mendownloadnya di simple.edu.ic.id ya, download, disimpan, dibaca, dan kita jadi masih dapat belajar teratur dan belajar itu dan dapat belajar sehingga nanti dapat diskusi dengan semoga masa sukses selalu dalam belajar bahasa Inggris selama belajar. Dan demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.